Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Teman-teman sekalian, sahabat Salimah Tijarah yang dirahmati Allah SWT, marilah kita teruskan pembelajaran kita. Pada saat ini, kali ini kita akan membahas suatu materi yang sangat penting ya bagi kita semuanya, terutama bagi Anda ya kaum milenial ya ataupun siapa saja yang masih mempunyai jiwa milenial ya. Kaum milenial ini adalah kaum yang berumur sekitar dari 20 tahun sampai 40 tahun. Nah, kalaupun Anda sudah berumur di atas 40 tahun tidak ada masalah, yang penting Anda mempunyai jiwa milenial, jiwa muda yang selalu ingin belajar, memanfaatkan peluang-peluang yang ada di dalam kehidupan sekarang ini, khususnya adalah bisnis digital ya. Nah, teman-teman sekalian, perlu kita ketahui bahwa kita sekarang ini sama-sama memahami kita hidup di alam teknologi digital. Apa itu ciri-ciri teknologi digital? Teknologi digital adalah teknologi yang tidak memerlukan teknologi komunikasi yang tidak memerlukan kabel. Dulu kita mengenal adanya teknologi analog seperti telepon di rumah kita yang telepon kabel dengan Telkom, itu teknologi analog. Nah, sekarang komunikasi kita tanpa kabel, misalnya kita menggunakan smartphone. Nah, ini kita bisa menggunakan alat-alat komunikasi yang sekarang adalah dengan teknologi digital. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai bisnis digital. Mari kita membangun bisnis digital. Nanti kita akan bahas mengenai apa itu bisnis digital, kemudian produk atau jenis bisnis apa yang bisa kita laksanakan. Ya, nanti bisa teman-teman baca peta jalannya, roadmap-nya, bahwa dengan proses pembelajaran maka kita menjadi SDM yang cerdas, pintar, pandai. Kemudian SDM kita menjadi kreatif dan inovatif. Dan kemudian SDM yang kreatif dan inovatif itu bisa membangun bisnis digital yang sukses. Kemudian pelanggan kita, dengan kita mempunyai kreativitas dan inovasi, pelanggan kita akan semakin puas, maka kinerja bisnis digital kita juga akan semakin baik, dan kita dapat mengumpulkan kekayaan dari bisnis ini. Nah, teman-teman, kita sedikit mereview secara cepat apa itu bisnis. Saya kira kita sudah tidak asing lagi ya istilah bisnis. Bisnis adalah kegiatan menghasilkan barang, dana atau jasa, bisa produk digital seperti e-book dan lain-lain, serta memperdagangkannya dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan memenuhi tujuan dari entrepreneurnya atau bisnisnya. Di antaranya untuk mendapatkan keuntungan, kemakmuran, serta kesejahteraan masyarakat yang diridhoi oleh Allah SWT yang Maha Kuasa. Nah, dalil tentang bisnis ini di surat Al-Baqarah 275, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi jual beli bisnis digital di dalamnya ini Allah sudah halalkan ya. Jadi tidak ragu lagi kita melaksanakan bisnis digital. Nah, sampai dalam bisnis sama-sama kita udah pahami ya, kita refreshing aja. Pertama, produk, kita harus mau produk yang halal dan thayyib, kemudian price, harga yang wajar, kemudian promotion yang edukatif, serta memenuhi rambu-rambu, norma, etika, dan sebagainya. Kemudian place, tempat usaha yang strategis, online dan offline. Terkait dengan bisnis digital, maka kita bisa melaksanakan secara online ya, tidak harus kita mempunyai toko punya kantor yang seperti biasa, tapi bisa kita laksanakan di rumah pun secara online ya. Kemudian people, sumber daya insani yang profesional, jujur, amanah, dan komunikatif. Yang keenam adalah power, kekuatan of success. Nanti kita bisa menggunakan mind gravitation, law, hukum gravitasi pikiran, kemudian hukum berdoa, ini dan lain-lain. Ini nanti akan dibahas secara detail di modulnya ya. Nah, bidang usaha
khususnya dalam bisnis digital ini apa? Nah, produk yang kita hasilkan bisa produk manufaktur, kita memproduksi sepeda, semen, meja kursi, kemudian komputer, makanan, dan sebagainya. Kemudian bidang usaha perdagangan, kita membeli barang untuk dijual kembali, seperti mobil, laptop, dan sebagainya. Kemudian bidang usaha jasa, seperti jasa perbankan, persewaan kantor, jasa penerbangan, konsultan bisnis, konsultan keuangan, dan sebagainya. Nah, ini semuanya bisa dijadikan produk yang dengan bisnis digital ya. Nanti kita lihat apa itu bisnis digital ya. Nah, kemudian dalam menjalankan bisnis kita seharusnya menjalankan bisnis yang etis ya. Ya. Pertama, cirinya transaksi harus suka sama suka, bukan paksaan, bukan karena diancam. Yang kedua, barang dan jasa harus halal dan thayyib, baik ya, tidak mengandung unsur riba, maisir, spekulasi, gharar tidak pasti, haram yang dilarang, zalim, merugikan para pihak. Kemudian tidak ada rekayasa harga, rekayasa permintaan sehingga akan merugikan berbagai pihak. Kemudian tidak ada suap menyuap, yang ini kolusi korupsi ya, ini tidak ada ya. Nah, teman-teman, mari kita masuk ke pengertian bisnis digital. Sesuai dengan namanya, bisnis digital adalah bisnis yang memanfaatkan alat-alat digital atau dapat dikatakan sebagai bisnis yang telah digitalisasi ya. Dalam arti yang lebih luas, bisnis digital adalah bisnis yang memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk menciptakan sebuah produk maupun memasarkannya. Jadi produknya bisa produk digital, pemasarannya pun juga bisa digital. Biasanya penjualan produk untuk usaha digital dilakukan secara online ya, dengan memanfaatkan media-media digital terutama internet. Jadi dalam bisnis digital kita betul-betul memberdayakan internet ya. Jadi sarana utama adalah internet ya. Kemudian sepanjang memanfaatkan alat teknologi maka dapat disebut sebagai bisnis digital. Jadi intinya bisnis digital itu kita harus menggunakan teknologi ya, dengan teknologi berbasis internet ini sekarang ya. Nah teman-teman, kita teruskan ke berikutnya, episode yang kedua. Mengapa kita membawa bisnis ke media digital sangat penting ya. Nah sekarang ini zamannya udah teknologi 4.0, maka semua bisnis ini sudah masuk ke ranah bisnis digital. Belakangan ini bisa kita rasakan sendiri, bisnis yang sudah beroperasi secara digital atau bisa berevolusi ke media online dengan cepat bisa bertahan di tengah pandemi yang terjadi secara mendadak ya. Kita tahu COVID-19 dari tahun 2020 ya sampai sekarang. Nah, ini membawa dampak ya, sedangkan perusahaan-perusahaan yang raksasa yang tidak bisa beradaptasi langsung dengan teknologi digital gugur bahkan hingga stop produksinya. Nah, ini keadaan yang kemarin kita sama-sama tahu ya, banyak perusahaan yang berguguran gara-gara pandemik ya. Nah, kemudian dikutip dari situs IT Pro 8 ya, IT Pro 8 dari 10 perusahaan di seluruh dunia beralih dengan cepat ke platform digital sejak tahun 2020 ya. Jadi ini sangat memberikan pelajaran kepada kita bahwa perubahan begitu cepatnya ya, dengan adanya COVID-19 ini semua organisasi harus berubah cepat beradaptasi yaitu ke teknologi digital. Termasuk juga perguruan tinggi ya, perguruan tinggi yang semulanya kuliahnya offline, begitu COVID-19 semua serta-merta harus berubah menjadi perkuliahan online. Nah, ini memerlukan suatu perubahan yang drastis ya, organisasi harus organisasi yang digital. Hal tersebut menjadi tanda seberapa pentingnya membangun bisnis digital untuk segala macam produk termasuk produk konvensional ya. Nah, kemudian di tahun 2020 tadi sudah kita sampaikan mulai COVID, maka semua organisasi harus menyesuaikan keadaan. Itulah dinamika yang harus direspon secara positif ya. Nah, apa yang perlu disiapkan untuk merambah bisnis digital? Ini banyak hal yang teman-teman kalau yang sekarang ingin masuk ke dunia digital, bisnis digital, maka perlu Anda persiapkan ya. Pertama, belajar bisnis digital. Ya mau nggak mau Anda harus belajar, banyak membaca, mengikuti seminar, online training dan sebagainya sehingga Anda mengetahui seluk-beluk mengenai bisnis digital.
Yang kedua adalah mengenali opportunity atau peluangnya. Nah, peluang bisnis sekarang di teknologi digital itu apa saja? Nanti kita akan melihat ya, produk digital apa saja atau bisnis digital apa saja. Kemudian melakukan survei kebutuhan dan kemampuan konsumen ya. Ini penting mengenai kebutuhan. Jadi bisnis itu harus berdasarkan kebutuhan. Kemudian membuat business plan, perencanaan bisnis untuk ke depan, apakah 1 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan yang terkait dengan produk. Kemudian ya seperti tadi ya, yang 6P tadi itu. Nah, kemudian mengatur strategi yang tepat. Ini penting, strategi itu untuk mewujudkan tujuan daripada bisnis kita. Kemudian yang 6, mengoptimalkan teknologi internet kita berdayakan semaksimal mungkin. Ya, ini dengan bantuan smartphone kita ya, smartphone kita. Nah, ini bisa menggunakan smartphone melaksanakan bisnis digital. Ya, teman-teman sekalian, saya kira sebagai pengantar pertama ini sampai di sini. Mari kita memulai. Yang belum memulai bisnis digital, ayo kita mulai bangun bisnis digital. Karena di era sekarang peluang bisnisnya itu sangat besar, ya sangat besar. Nanti kita akan bahas berikutnya bisnis apa saja yang peluangnya itu sangat besar untuk kita laksanakan. Bagi Anda yang belum menjadi premium member, silahkan mendaftar di www.salimatijarah.co.id agar Anda dapat membaca semua e-book dan e-modul di website ini. Ya, kami sudah menyediakan lebih dari 200 judul, termasuk ini ya, materi yang kita bahas ini sudah ada di sana. Silakan nanti Anda bisa baca lengkap sekali ya. Insya Allah itu bisa menjadi panduan Anda semuanya. Apabila video ini bermanfaat, silakan di subscribe, like, and share kepada teman-teman Anda, sehingga teman-teman Anda juga mendapatkan manfaat dari informasi ini maupun dari informasi yang ada di dalam buku ini. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.